Hai semuanya, selamat datang di Tanpa Batas. Nah, selamat merayakan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga bisa sampai akhir puasanya. Nah, jika kalian mencari mobil MPV mewah namun punya dana yang terbatas, kalian tepat banget sudah menonton video ini teman-teman. Karena di rekomendasi ke-10 kali ini kita akan memberikan alternatif bagi kalian yang bingung untuk mencari MPV mewah dengan harga yang murah tentunya teman-teman. Nah, namun sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa, silahkan untuk subscribe, like, share, dan juga komen ya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini di urutan pertama itu ada Chevrolet Zafira teman-teman, tahun 2003. Jadi masih belum begitu tua ya. Nah, mobil Amerika ini tuh bisa dibilang mobil yang legendaris dan sudah memiliki nama di hati masyarakat Eropa teman-teman. Mobil ini didesain khusus untuk mobil keluarga yang elegan serta dibenamkan beberapa fitur yang futuristik. Mobil ini memang bisa dibilang berusia ya, karena di Indonesia sendiri diproduksi pada tahun 2000-an kalau nggak salah mobil ini teman-teman. Tapi ya, mobil itu masih cukup recommended apabila digunakan di tahun saat ini. Untuk fiturnya ini sudah cukup lengkap ya teman-teman. Jadi udah ada AC, ABS, airbag, rear wiper, power window, electric mirror, tilt steering, dan teleskopiknya juga. Jadi sudah lumayan lengkap untuk fitur-fitur dan keamanannya. Kalau untuk spesifikasi mesin, ini memakai mesin Z18XC Xcote 1800cc ya, dengan konfigurasi 4 silinder 16 katup DOHC. Nah, ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 125 HP di 5600 rpm dengan torsi maksimal itu di 170 Nm pada 5600 rpm. Ini ada 5 manual percepatan dan 4 matic ya teman-teman. Untuk suspensinya juga cukup nyaman, pakai McPherson stud, yang belakang itu rigid axle twist beam, jadi cukup nyaman. Untuk konsumsi BBM ini bisa 7 hingga 8 liter dalam kota ya, dan untuk luar kotanya itu bisa 10 hingga 13 teman-teman. Jadi ya lumayan irit sih. Untuk kelebihannya, ini mobil mempunyai harga yang terjangkau, kabinnya kedap suara, kapasitas kabinnya juga besar, handlingnya cukup baik, minimnya body roll dan bantingannya cukup nyaman. Tapi untuk kelemahannya, mobil ini memiliki mekanisme kursi lipat yang lemah ya, karena usia juga sih. Lalu desain pilar A-nya itu sedikit mengganggu pandangan pengemudi, spare part-nya agak susah, biaya perawatan relatif mahal, ECU dan koil itu kerap bermasalah, dan depresiasi harga cukup tinggi sih sayangnya. Dan untuk harga saya searching ini masih di angka 48 jutaan dengan pajak 1,4 jutaan teman-teman. Jadi ya masih cukup recommended digunakan di tahun saat ini karena mobilnya sudah cukup lengkap, dipakai bersama keluarga juga fun, nyaman, dan juga dipandang itu elegan juga teman-teman. Oke, next yang kedua ini ada Renault Scenic GTI tahun 2003 ya. Tahunnya sama 2003. Nah, mobil yang satu ini tuh sebenarnya pol banget teman-teman, karena yang 2003 ini udah facelift ya. Lalu untuk desain eksteriornya juga menurut saya sudah bagus. Kualitas bodi juga sangat bagus. Untuk mesinnya juga bandel dan irit karena ada yang bermesin diesel juga teman-teman. Nah, ini yang kita rekomendasikan, ini yang mesin diesel yang GTI. Tapi sayangnya di Indonesia itu untuk peminat dari mobil ini tuh kurang begitu banyak sih, sehingga kalah bersaing dengan mobil-mobil pabrikan Jepang. Namun tidak ada salahnya apabila kalian membeli mobil ini teman-teman, karena untuk fiturnya sudah lengkap, bodinya kokoh, dan untuk BBM sangat irit. Itu kuncinya, itu yang paling penting. Dan untuk fiturnya mobil ini sudah lengkap juga, ada AC, ABS system, SRS airbag, side airbag, reading light, electric mirror, power window, tilt steering, dan juga teleskopik. Lalu untuk spesifikasi mesin nih, ini mobil berkapasitas 1900cc DTI diesel ya, mampu mencapai daya maksimal itu di 79 PS pada 4000 rpm dan torsi maksimal itu 160 Nm pada 2000 rpm. Nah, ini 5 percepatan manual ya. Untuk suspensi depan ini pakai McPherson with lower wishbone and anti-roll bar, telescopic shock absorber with coil spring, dan untuk yang belakang itu training arm 4 transfer torsion bar, telescopic shock absorber. Jadi sangat pol banget. Dan untuk konsumsi BBM-nya ini tuh bisa 14 hingga 15 dalam kota teman-teman. Dan untuk luar kotanya itu bisa 18 hingga 21 km per liternya. Jadi sangat-sangat irit untuk konsumsi bahan bakar. Nah, untuk kelebihannya sendiri ini memiliki desain yang menarik, sangat irit bahan bakar, kabinnya luas dan nyaman, fitur interior cukup lengkap, mesinnya diesel itu bandel banget, spare partnya awet, sudah memakai turbo intercooler ya. Jadi pol banget. Untuk kelemahannya ini yang mesin diesel itu sayangnya agak berisik suaranya ya, dan spare part itu mahal dan juga langka walaupun awet.
dan sulit menemukan unit di jalanan. Jadi maksudnya masih langka gitu di jalanan, teman-teman. Dan saya cek tadi untuk harganya ini masih menginjak di angka 50 jutaan dengan pajak itu sekitar 1.200.000-an, teman-teman. Jadi dengan dana segitu kalian bisa memiliki mobil tahun 2003 dengan berbagai fitur kelebihannya yang sangat pol banget, teman-teman. Oke, next ini yang ketiga ada Honda Odyssey RA6 ya. Ini tuh generasi kedua. Jadi ini tuh diluncurkan pada tahun 2000. Walaupun untuk generasi ini masih dimasukkan oleh importir umum ya. Mobil ini tuh hadir dengan tampilan yang modis dan penawaran fitur yang lumayan lengkap dan juga menarik, teman-teman. Lalu untuk mobil ini menawarkan dua tipe, yaitu L Series dan juga Absolute ya. Dan untuk kabinnya tentunya mobil ini luas dan lengkap banget sehingga memberikan kenyamanan yang lebih bagi pengendara apabila sedang bepergian jauh, teman-teman. Untuk fiturnya sendiri udah lengkap. Ada AC audio, power window, tilt steering, telescopic, electric mirror, retract mirror, dan ABS-nya juga berserta airbag, teman-teman. Lalu untuk spesifikasi mesin nih, ini memakai jenis mesin F23A 2300 cc ya. Ini udah injeksi tentunya, 5 percepatan manual dan 4 matic. Untuk torsi maksimal ini bisa mencapai 232 Nm di 4500 dengan daya maksimal itu 200 HP pada 6800 rpm. Dan untuk suspensinya ini depan belakang memakai double wishbone, dan untuk konsumsi BBM-nya ini bisa 5-7 dalam kota dan 8 hingga 10 untuk keluar kotanya. Nah, dan untuk kelebihannya ini tuh tentunya fun to drive ya. Tenaganya responsif, tampilannya long lasting, kabinnya luas, sangat nyaman, suku cadang dapat disubstitusi, jadi maksudnya bisa memakai dengan mobil-mobil yang lain. Harga jualnya masih tinggi, teman. Dan untuk kelemahannya mobil ini memiliki transmisi dan power steering itu rentan bermasalah ya. Perawatannya cukup mahal, harga suku cadang juga cukup mahal, lalu agak boros bahan bakar, teman-teman. Tadi saya cering ini yang RA6 itu masih menginjak di angka 60 jutaan ya, dengan pajaknya sekitar 3.100.000-an. Next, ini yang keempat ada Kia Sedona, teman-teman, tahun 2003 juga. Nah, MPV bongsor yang satu ini tuh merupakan penyempurnaan dari Kia Carnival yang bensin ya, generasi awal-awal gitu. Dari segi desain dan eksterior hampir tak ada perbedaan selain hilangnya sunroof di varian Sedona ini, teman-teman. Nah, bicara mesin V6 berteknologi quad cam yang dipakainya bisa dibilang identik dengan Carnival awal sih. Nah, performa dan torsi terbilang mantap untuk mobil dengan bobot sekitar 2 ton, teman-teman. Karena mobil ini ya sangat bongsor banget sih. Tapi mobil ini memiliki kabin yang tentunya sangat lega dan mewah, teman-teman. Ya bisa dibilang sekelas Alphard tapi untuk versi yang murahnya sih. Dan untuk fiturnya ini juga sangat lengkap. Udah ada airbagnya, rear defogger, electric seat, captain seat, rear wiper, central lock, AC, dan lain-lain. Lalu untuk spesifikasi mesin ini berkode KV6 2500 cc di OHC ya. Dan untuk daya maksimal itu bisa 162 horsepower di 6500 rpm dengan torsi puncak itu di 240 Nm pada 4000 rpm. Untuk standar emisinya ini udah masuk Euro 2 ya. Jadi sangat ramah lingkungan. Dan untuk transmisi ini ada 5 manual percepatan dan 4 matic percepatan ya. Lalu untuk konsumsi BBM ini bisa 7 hingga 8 dalam kota dan 10 hingga 12 untuk keluar kotanya. Lalu untuk kelebihannya sendiri ini sangat eksklusif. AC-nya sangat dingin, triple blower ya, 3 baris AC, kabinnya luas dengan kursi yang nyaman, tenaga besar, torsi melimpah. Versi yang diesel ini irit, harga bekasnya cukup murah. Lalu untuk kelemahannya ini mempunyai peredam kabin yang kurang maksimal. Terkenal banyak gendala, versi bensin sering mengalami masalah pada packing. Dan untuk versi diesel ini timing belnya kurang awet dan versi bensinnya itu sangat boros. Jadi kita rekomendasikan yang versi diesel. Dan untuk segi harga ini saya searching tadi masih menginjakkan harga di angka 60 jutaan dengan mobil semewah itu, dengan pajaknya sekitar 1.800.000-an. Jadi pol banget, untuk mobil ini sangat mewah untuk dalamnya. Jadi dipakai bersama keluarga yang banyak itu tentunya bakalan nyaman banget saat bepergian jauh tentunya. Oke, dan next ini yang kelima, yang terakhir ini ada Kia Carnival diesel tahun 2002, teman. Nah, jika kalian mencari MPV mewah dengan harga yang terjangkau, mobil ini tuh patut kalian lirik juga, teman-teman. Karena mobil ini tuh juga bisa dibilang sangat mewah untuk bagian interiornya, jadi nggak kalah sama Alphard sebenarnya sih. Nah, mobil ini dikeluarkan di Indonesia itu pada tahun 2000 dengan dua pilihan mesin ya, yaitu bensin V6 2500 cc dan turbo diesel itu 2900 cc. Tapi kita bahas
Yang ini khususnya untuk yang diesel ya teman-teman, karena tentunya bandel, irit, murah lagi. Lalu untuk status masuknya, kalau nggak salah mobil ini tuh secara CBU ya, dan mendapat respon yang cukup baik di masyarakat Indonesia kita. Dan untuk fiturnya sendiri ini sudah cukup lengkap, ada ABS, airbag, dual airbag ya, dan ada power window, electric mirror, AC, dan lain-lain. Untuk spesifikasi mesinnya sendiri ini berkode J3 4 silinder dengan turbo intercooler berkapasitas 2900 cc ya. Nah, dan daya maksimalnya itu bisa 145 horsepower pada 6500 dan torsi puncaknya itu 338 Nm di 4000 rpm. Ini standar emisinya juga sudah Euro 2. Ini ada 5 manual percepatan dan 4 matic percepatan ya. Kalau untuk konsumsi bahan bakarnya ini 10 hingga 12 dalam kota dan 12 hingga 14 untuk keluar kotanya. Kalau untuk kelebihannya sendiri, ini mempunyai tampilan mobil modern dan bongsor, sangat eksklusif, AC-nya triple blower ya, 3 baris AC juga. Harga bekasnya cukup terjangkau, versi yang diesel cukup irit BBM, kapasitas kabin cukup luas dan nyaman, tenaga mobil besar dan torsinya melimpah. Lalu untuk kelemahannya sendiri, peredam kabinnya kurang maksimal, radius putar hanya 13 meter, lalu terkenal memiliki banyak penyakit ya apabila sudah bermasalah. Versi bensin sering mengalami banyak masalah dan versi diesel timing belnya juga kurang awet. Lalu untuk yang varian bensin itu cukup boros teman-teman. Dan untuk harganya ini saya searching tadi di bursa penjualan itu masih menginjakkan harga di angka 55 jutaan dengan pajak sekitar 1.600.000 teman-teman. Nah, jadi mobil ini tuh sebenarnya cukup eksklusif ya. Interiornya pol banget, 3 baris AC dan tentunya murah untuk harga bekasnya ya. Jadi cukup terjangkau lah menurut saya. Dan ya itu tadi ya, bagi kalian menginginkan mobil MPV yang cukup eksklusif tapi mempunyai dana terbatas, kalian patut untuk melirik beberapa list yang kita rekomendasikan kali ini teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk rekomendasi ke-10 kali ini. Semoga memberikan referensi dan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.